Anda masih bersama kami dalam Market Opening dan sebelum kita lanjutkan ulasan di hari ini, pemirsa, saya akan informasikan terlebih dahulu. Tadi yang sudah kita bahas ada saham-saham pilihan atau rekomendasi. Langsung dari Pak Audi ada AALI dengan rekomendasi buy, kemudian LSIP, rekomendasi buy, Bank Rakyat Indonesia buy on weakness dan juga Bank Sentral Asia atau BBCA dengan rekomendasi buy on weakness. Semoga itu juga bisa menjadi tambahan atau acuan untuk investasi Anda di hari ini. Dan kembali saya lanjutkan ulasan bersama dengan Pak Oktavianus Audi, pengamat pasar modal. Pak Audi masih bersama kami ya Pak? Iya, masih, Oke, Mas. Pak Audi tadi beberapa emiten sudah kita ulas begitu ya, tapi ada beberapa emiten lainnya yang juga cukup menarik untuk bisa kita perhatikan. Salah satunya ada Garuda Indonesia ini yang sepertinya hari ini juga menghijau. Apakah kemudian pergerakan saham Garuda Indonesia ini ada sentimen-sentimen spesifik yang turut mempengaruhi naiknya GIA secara berkelanjutan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk Garuda kemarin ini naiknya juga sudah cukup lumayan ya, signifikan. Dan ini sebenarnya lebih karena ke sentimen adanya holding terkait aviasi atau penerbangan itu sendiri kan. Dan kemarin juga Kementerian BUMN juga sudah merencanakan terkait holding ini, dan ini menjadi sentimen yang cukup positif juga untuk Garuda. Jadi memang lebih ke bisa antar integrasinya ini antar penerbangan ini lebih efisien seperti itu. Jadi memang respon dari investor adalah sangat positif sekali. Dan kalau kita lihat juga Garuda maupun Garuda yang GMFI-nya itu juga kemarin juga sempat di aksi buy yang cukup lumayan sekali dari investor itu sendiri. Oke, jadi memang ini salah satunya tadi ada isu holding aviasi begitu yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Kementerian BUMN. Lantas apakah kemudian pergerakan positif dari Garuda Indonesia masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, Pak Audi, atau justru ini perlahan-lahan sudah mulai melambat? Ya, kalau kita lihat sendiri sebenarnya Garuda ini kecenderungan memang ketika dia sudah naik cukup signifikan akan kecenderungan lebih ke sideways. Jadi memang Garuda sendiri ya, saya lebih menyarankan untuk trading untuk jangka pendek aja. Jadi manfaatkan peluang kenaikannya dulu, ya. Tapi untuk berapa lamanya, saya pikir ini hanya untuk tenggang waktu mungkin sampai 1 pekan ke depan aja, seperti itu. Oke, jadi memang jangka pendek saja, Memanfaatkan. trading kurang lebih 1 minggu ke depan. Fundamental karena masih cukup berdarah-darah ini untuk Garuda Indonesia. Apakah ini juga harus menjadi perhatian juga bagi para investor terutama? Ya, satu sisi kalau kita lihat penerbangan maupun baik di Indonesia maupun di global ya, ini semua melaporkan keadaan yang sama, itu masih kondisi yang sangat berdarah-darah ya kalau kita lihat. Dan ini dampak dari adanya pembatasan dan tidak boleh berpergiannya aktivitas juga, jadi kita tidak bisa berpergian dengan penerbangan. Jadi saya pikir ini adalah salah satu dampak dari COVID-19 itu sendiri. Dan kalau kita lihat sebenarnya di market US saja atau di emiten-emiten di market US itu penerbangan juga sudah mulai rebound. Jadi memang di satu sisi kalau kita lihat hari ini memang laporan kuartal ketiga mungkin ini juga pasti masih akan terjadi minus ya. Cuma saya pikir kita ngelihatnya lebih ke depan ya. Jadi penyelamatan Garuda ini pasti akan dilakukan oleh pemerintah karena ini adalah emiten yang cukup besar ya untuk punya BUMN di bagian penerbangan seperti itu. Oke, jadi memang ini terjadi juga tidak hanya di maskapai Indonesia saja, tapi di global begitu ya. Dan saya informasikan sedikit, pemirsa, di mana laporan keuangan akhir kuartal 3 Garuda Indonesia membukukan kerugian mencapai 1,07 miliar dolar atau setara dengan 15,58 triliun rupiah. Dan ini sepertinya masih harus menjadi pekerjaan utama untuk manajemen Garuda Indonesia untuk bisa membenahi sekaligus bisa menjadi sentimen positif tentunya bagi pergerakan saham GIAA. Baik Pak Audi, tadi beberapa emiten sudah kita ulas, tapi saya ingin beralih ke saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers ataupun top losers di hari ini. Dari sisi gainers ini ada beberapa saham, salah satunya ada Garuda, kemudian LSIP tadi yang juga sudah direkomendasikan oleh Pak Audi. Sementara ada saham lainnya yang juga BUMN, ini kemarin juga sepertinya cukup hangat sekali dibicarakan, ada Krakatau Steel. Ini keras hari ini naik 1,5%. Apa yang bisa kita baca sebetulnya dari pergerakan saham keras sejauh ini Pak Audi? Ya, kalau untuk keras sendiri kan ini memang masih terkait yang memperlambatnya adalah kemarin kan keras ini sempat minus yang cukup berdarah-darah dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik ya dengan sudah mulai ada pengurangan expense. Jadi saya pikir ini juga sudah membantu jadi sentimen positif. Jadi investor sudah mulai melihat adanya perbaikan di keras. Dan satu sisi mungkin ada wacana juga terkait holding untuk steel ya, karena di sini di Indonesia sendiri ini kasusnya adalah kita itu masih
import dari luar, dan ini menjadi hambatan juga untuk emiten-emiten steel yang ada di Indonesia. Jadi kita kebanyakan memang masih ambil dari barang-barang dari luar, jadi kita kurang bersaing. Jadi kemungkinan BUMN akan melakukan holding juga ini akan menjadi sentimen yang positif juga. Cuman ini masih belum dikonfirmasi ya, cuman masih wacana. Jadi untuk keras sendiri sebenarnya positioningnya juga masih cukup menarik sebenarnya. Oke, masih cukup menarik. Industrinya masih harus diperhatikan lebih lanjut. Bagaimana kemudian ketahanannya nanti akan terjaga. Sementara ada rekomendasi khusus tidak untuk keras, Pak Audi? Ya, kalau untuk keras sendiri sebenarnya ini masih di positioning ini ya, resisten. Jadi kalau saya lihat di sini ada level 430 sampai dengan 430 sampai dengan 414. Oke. Ya, ini ada level resisten, dan kalau kita lihat ini dari bulan Juli itu belum pernah tembus 430 ke atasnya, ditutupnya ya. Jadi saya pikir ketika keras ini, jika memang hari ini atau pekan depan dia mampu melewati 430, ini saya pikir sudah jebol nih resistennya, dan ini sangat bagus sekali untuk kedepannya. Oke, baik. Itu lagi-lagi bisa menjadi catatan untuk Anda pemirsa jika memperhatikan saham KRAK atau SEAL atau KRAS. Sejauh ini yang hari ini ternyata sudah naik 1,5% ke level Rp406 per saham. Baik Pak Audi, tadi terkait KRAS ternyata menjadi akhir diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita akan jumpa di lain waktu dan tentunya salam sehat ya Pak. Sama-sama, terima kasih Mas. Ya pemirsa, Market Opening akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.